Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nadila. Saya dari Prodi Akuntansi NIM 2124077 dari Universitas Pasir Pengarayan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Fefti Yulian Mela, SE MACC CPA AKT. Baik, saya langsung ke soalnya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kos kualitas beserta contohnya. Menurut saya, jenis kos kualitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Untuk biaya pencegahan itu, biaya yang terjadi untuk mencegah suatu kerusakan produk yang dihasilkan atau bisa dibilang mencegah terjadinya cacat kualitas. Nah, contohnya seperti biaya pelatihan kualitas, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya penjaminan supplier. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengukuran dan analisis data untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kualitasnya. Nah, contohnya itu seperti biaya pengujian dan inspeksi dan peralatan pengujian. Nah, untuk kos kualitas yang ketiga adalah biaya kegagalan internal. Merupakan biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan. Contohnya seperti biaya ekspedisi, biaya inspeksi dan pengujian ulang, biaya pengerjaan kembali, dan biaya yang tindakan koreksi. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan yang diketahui pada saat setelah produk itu dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya seperti biaya pelayanan produk, biaya penarikan kembali dan pertanggungjawaban produk, biaya untuk menangani keluhan dan pengembalian dari pelanggan. Nah, selanjutnya untuk nomor yang kedua, pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian produk utama, produk bergabung, dan produk sampingan. Yang pertama, produk utama. Produk utama adalah produk-produk keluaran yang dihasilkan berdasarkan dari tujuan utama atau pokok operasi perusahaan. Contohnya perusahaan mebel dengan hasil produknya berupa mebel seperti kursi, meja, seperti itu. Yang kedua, produk bergabung adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku. Yang ketiga adalah produk sampingan, merupakan komoditas yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan ketika terjadinya proses pengolahan produk. Nah, soal selanjutnya adalah kapan suatu produk digolongkan sebagai produk utama dan kapan suatu produk digolongkan sebagai produk sampingan. Nah, jawabannya, kapan sih suatu produk digolongkan sebagai produk utama? Nah, itu ketika produk yang bernilai besar. Nah, untuk produk sampingan, kapan suatu produk digolongkan sebagai produk sampingan? Ketika suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Nah, pertanyaan terakhir, sebutkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait masalah dalam perencanaan bahan baku. Jawabannya yaitu yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku, yang kedua, biaya pengadaan, yang ketiga, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan, yang keempat, fluktuasi harga bahan baku, yang kelima, tersedianya bahan baku di pasar dan modal kerja yang tersedia. Cukup sekian pertanyaan dan jawaban yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.